Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama belajar, mengkaji kitab Al-Usul As-Salasah, kitab 3 landasan utama dalam Islam, yang mana kitab ini ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibni Abdul Wahhab. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu landasan yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana 3 landasan utama yang wajib diketahui dan dipelajari oleh setiap muslim adalah yang pertama ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan 2 cara. Yang pertama dengan ayat syar'iyah, yaitu melalui Al-Qur'an, melalui kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dengan ayat kauniyah, melalui ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu landasan yang pertama, ma'rifatullah. Kemudian landasan yang kedua, ma'rifatu dinihi, yaitu mengenal agamanya, yaitu agama Islam. Bahwasanya para ulama telah menjelaskan makna Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Nah, wal inqiyadu lahu bita'ah, kemudian tunduk patuh dengan ketaatannya. Tunduk patuh dengan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kemudian juga kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Makanya seseorang beragama Islam mesti memenuhi 3 hal ini. Yang pertama menyerahkan dirinya kepada Allah, dia bertauhid kepada Allah. Kemudian yang kedua tunduk patuh, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru berlepas diri dari kesyirikan, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah baru sempurna iman seseorang, ketika telah menjalankan 3 perkara ini. Itu landasan yang kedua. Kemudian landasan yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan bahwasanya mengenal Nabi mencakup 5 perkara, mencakup 5 hal. Al-awwal ma'rifatu nasaban. Yang pertama mengenal nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya nasabnya Rasulullah adalah sebaik-baik nasab, atau nasab yang paling mulia, yang mana beliau adalah dari Hashimiyu Quraisyun Arabiyun, dari Bani Hashim, kemudian dari Quraisy, kemudian dari Arab. Fahuwa Muhammad ibnu Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, sampai akhirnya bersambung dengan Nabiullah Adam. Nah, ini yang pertama, mengenal nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak sembarangan memilih
Muhammad, ya. Allah Subhanahu wa taala memilih Muhammad ini dari ya nasab yang terbaik, ya, dari nasab yang mulia. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'rifatu sinnihi, mengenal ya umur Rasulullah, ya, bahwasanya Rasulullah atau menjadi seorang nabi ya ketika usia beliau 40 tahun. Kemudian berdakwah di Mekah kurang lebih selama 13 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah, kemudian tinggal di Madinah selama 10 tahun, kemudian meninggal dunia di usia 63 tahun. Nah, wa makanu wiladatihi, dan juga kita mengenal tempat kelahiran beliau di Mekah. Ya, bagaimana pertumbuhan beliau. Ya, kemudian setelah itu hijrah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Kemudian as-salis, yang ketiga, ma'rifatu hayatihi an-nabawiyah. Ya, jadi setelah mengenal umur, tempat kelahiran, kemudian hijrahnya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, mengenal kehidupan kenabian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berlangsung kurang lebih selama 23 tahun. Ya, jadi 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bimadza kana nabiyyan wa rasula. Itu dengan apa ya Muhammad menjadi seorang nabi. Kemudian dan juga dengan apa menjadi seorang rasul. Bahwasanya ya Muhammad menjadi seorang nabi ketika turun ya kepada beliau ya surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Jadi dengan ayat ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat yang kelima, ya, jadi Muhammad menjadi seorang nabi. Ya. Kemudian dan Rasul Muhammad menjadi seorang rasul adalah ketika turun ayat di surat Al-Mudaththir ya 1 sampai 7. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Ya, wahai orang yang berselimut, ya, bangun dan berilah peringatan. Karena perbedaan nabi dan rasul, bahwasanya nabi ya seorang yang diberi wahyu tetapi tidak ada perintah untuk berdakwah, ya, tidak ada perintah untuk disampaikan. Tetapi rasul adalah ketika ya Allah memberikan wahyu kemudian diperintahkan untuk berdakwah. Makanya di dalam surat Al-Mudaththir ini ya Allah mulai memerintahkan kepada Rasulullah, kepada Muhammad untuk berdakwah. Qum fa'anzir. Ya, bangun ya, kemudian berilah peringatan. Ya, dakwahkanlah Islam kepada manusia ya yang lainnya, kepada orang-orang. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, bimadza ursila wa limadza. Ya, jadi dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dan mengapa? Ya. Faqad ursila bi tauhidillahi ta'ala wa syari'atihi. Bahwasanya Nabi diutus dengan satu tujuan untuk ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian untuk menyampaikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya ketika kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka 5 perkara ini mesti kita pahami. Yang pertama mengenal nasabnya, ya, kemudian mengenal umur, tempat kelahiran, ya, kemudian yang ketiga mengenal kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih selama 23 tahun. Kemudian baru dengan apa ya Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul. Kemudian yang terakhir yang kelima ya kenapa ya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk menyeru kepada tauhid. Nah, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ba'athahu Allah bin nazarati 'anil syirki wa yad'u ila tauhid. Ya, kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memberi peringatan. Ya, memberi peringatan tentang syirik. Kemudian wa yad'u ila tauhid, kemudian berdakwah kepada tauhid. Makanya inti ajaran Islam 2 hal ini, ya, tauhid, kemudian memberi peringatan kepada kesyirikan. Ya, dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dalilnya bahwasanya nabi ini diutus untuk memberi peringatan kepada kesyirikan, kemudian berdakwah kepada tauhid di dalam surat Al-Muddatsir ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muddatsir." Ya, wahai orang-orang yang berselimut. Ya, Al-Muddatsir ini orang yang berselimut. Karena kalau di dalam bahasa Arab, ya, selimut artinya disarun. Kalau muddatsir adalah orang yang berselimut. Ya, maksudnya Allah memerintahkan kepada ya, Muhammad kepada Rasulullah untuk bangun, ya, untuk tidak tidur, untuk mulai berdakwah. Nah, ya'murullahu azza wa jalla nabiyahu an yaquma bijiddin wa nasyatin, untuk bangun dengan sungguh-sungguh, ya, dengan semangat. Wa yungdirun nas 'anil syirki, kemudian untuk menjelaskan atau memberi peringatan orang-orang kepada tentang kesyirikan. Nah, wa yad'u ila tauhid, kemudian berdakwah kepada dakwah tauhid. Nah, kum fa'angdir, kemudian bangun, ya, dan berilah peringatan. Ya, kemudian beliau jelaskan yungdiru 'anil syirki, memberi peringatan, ya, tentang kesyirikan, kemudian berdakwah kepada tauhid. Kemudian di ayat yang ketiga, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka agungkanlah, azimhu bitauhid, jadi dengan Rabbmu, ya, tauhidkanlah, ya, maksudnya esakanlah Allah Subhanahu wa taala, agungkanlah dengan cara mentauhidkannya. Ini pun perintah, ya, fakabbir, jadi bukan artinya takbir, tapi azim, agungkan, yaitu dengan mentauhidkannya. Kemudian di ayat setelahnya, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Nah, tahhir a'malaka 'anil syirki, yaitu sucikanlah amalanmu dari kesyirikan. Jangan sampai tercampur dengan kesyirikan, ya, baik itu syirik yang besar maupun syirik yang kecil, ya. Karena ketika, ya, para ulama membagi bahwasanya syirik terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama syirik besar, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti menyembelih, sujud, maka ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diberikan kepada selain Allah, maka disitulah syirik besar. Ya. Kemudian juga yang kedua, syirik kecil, ya, hal-hal yang dinamakan kesyirikan tetapi tidak sampai pada derajat syirik besar, ya, seperti riya juga termasuk di dalamnya atau termasuk syirik kecil, ya, karena dia beramal, ya, mengerjakan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala, wasiyabaka fatahhir, maka pakaianmu sucikanlah, ya, maksudnya adalah amalanmu sucikanlah dari kesyirikan. Kemudian warrujza fahjur. Nah, ar-rujzu bermakna al-asnam. Ya, jadi berhala-berhala fahjur, ai utruk, maka tinggalkanlah. Ya, jadi larangan atau perintah untuk menjauhi kesyirikan atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, warrujza fahjur. Nah, kemudian wala tamnun tastakthir, ya, jadi ketika kalian memberi, ya, maka jangan meminta imbalan yang lebih, ya. Makanya di ayat ini memerintahkan kepada kita bahwasanya ketika kita beramal, ya, bersedekah, ya, maka tidak boleh kita mengharapkan sesuatu yang lebih, ya. Maka di situ perlunya apa? Keikhlasan, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena terkadang seseorang ketika bersedekah dia ingin mengharapkan balasan yang lebih dari manusia, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, cukup kita ikhlas karena Allah, biarlah Allah yang membalas. Ya, makanya wala tamnun tastakthir. Ya, janganlah kalian memberi kemudian kalian mengharapkan balasan lebih dari manusia. Nah, kemudian wali rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu maka bersabarlah. Ya, jadi ini perintah kepada Rasulullah SAW untuk bersabar karena dakwah tauhid, ya,
memberi peringatan kepada kesyirikan, maka dibutuhkan kesabaran. Ya, makanya di ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk bersabar. Wa li rabbika fasbir. Ya, karena di medan dakwah pasti akan mendapatkan banyak musuh, ya, banyak pertentangan, maka dibutuhkanlah kesabaran. Nah, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelahnya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab beliau mengatakan, ya, dalam kitabnya akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun berdakwah kepada dakwah tauhid. Ya, ketika mulai menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, maka Rasulullah berdakwah kepada dakwah tauhid. Ya, maka di sini pentingnya seseorang untuk belajar tauhid. Tidak hanya sebulan 2 bulan, tidak, tetapi ya Rasulullah pun ya berdakwah, mengajarkan manusia, para sahabat dakwah tauhid ini selama 10 tahun. Ya, bagaimana dengan kita? Mungkin baru belajar setahun 2 tahun, masih belum cukup. Ya, tauhid ini masih mesti kita pelajari. Ya, dan ini pun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa ba'dal ashri urija bihi ila sama. Ya, kemudian kata beliau, dan setelah 10 tahun berdakwah kepada dakwah tauhid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit. Ya, dimi'rajkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Makanya dikenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, kalau Isra ini perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, ya, ke Palestina. Namanya Isra, perjalanan di malam hari. Nah, kemudian setelah di Baitul Maqdis, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya ke langit yang ke-7. Ya, dan ini disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi ini peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan di masyarakat kita ya bahwasanya mereka mengenal peristiwa Isra Mi'raj ini di bulan Rajab. Ya kan? Di tanggal, kalau kita ada peringatannya 27 Rajab. Ya, dan kita pun sekarang di bulan Rajab. Ya, dan bahwasanya para ulama pun ya salah satunya disebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya para ulama pun berselisih kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, makanya nggak tahu dari mana itu penetapan di tanggal 27 Rajab. Ya, sampai para ulama pun berselisih. Ya, nggak ada hadis yang sahih yang menjelaskan waktunya ini di malam tertentu. Ya, makanya Allah taala alam dari mana mereka ya mendapatkan waktu tersebut. Yang jelas di sini ada peristiwa yang besar yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 10 tahun dakwah di Mekah, dakwah tauhid. Ya, setelah 10 tahun baru terjadi peristiwa yang besar. Nah, dan ini termasuk kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan peristiwanya disebutkan di dalam hadis yang panjang, fa bainama huwa naimun fil hajar fil Ka'bah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika tidur ya di atas batu di Ka'bah. Ya, atahu atin fasyaqqa ma baina thuqrati nahrihi ila asfali batnihi. Ya, kemudian datanglah ya malaikat. Ya, datanglah seorang malaikat. Fasyaqqa ma baina thuqrati nahrihi. Kemudian malaikat tersebut membelah ya di antara lehernya sini. Ya, dibelah sampai di bawah perutnya, dibelah. Nah, thumma istakhraja qalbahu. Kemudian malaikat tersebut mengeluarkan hatinya. Fa mala'ahu hikmatan wa imanan. Kemudian diberi isilah ya hati ya Rasulullah SAW dengan hikmah, dengan iman. Nah, tahyiatan lima sayaqumu bihi. Ya, untuk persiapan apa yang akan diemban oleh Rasulullah SAW. Nah, summa atau utiya bidabatin bayda. Ya, kemudian didatangkanlah ya
seekor binatang, ya, yang berwarna, seekor kuda yang berwarna putih. Nah, dunal bagli, ya, jadi ini nanti dinamakan al-buraq, ya, kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis, ya, namanya buraq. Ini lebih kecil dari kuda, tetapi lebih besar dari keledai. Ya, kalau keledai kan kecil, kalau kuda agak besar. Jadi di antara keduanya, ya, dinamakan dengan al-buraq. Nah, kemudian, ya, naik kendaraan tersebut bersama malaikat Jibril. Nah, fa nazala hunak, kemudian turun di Baitul Maqdis. Wa shalla bil anbiya imaman bi kullil anbiya. Ya, ini juga termasuk salah satu, ya, keistimewaan Rasulullah SAW. Nabi menjadi imam, ya, di salat bersama para nabi-nabi dan rasul. Ya, makanya ketika disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, tentang peristiwa-peristiwa yang mungkin terkadang tidak masuk akal, ya kan? Tetapi ketika hadis tersebut sahih, maka kita benarkan, maka kita imani. Ketika sampai Rasulullah di Baitul Maqdis, nah, kemudian salat dengan para nabi, menjadi imam. Nah, dan mereka para nabi-nabi tersebut menjadi makmum di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan keutamaan Rasulullah, ya, wa syarafihi wa annahu imamul matsbu', bahwasanya Muhammad Rasulullah ini adalah seorang pemimpin yang diikuti, ya, pemimpin para nabi. Nah, summa urija bihi Jibrilun ila sama, kemudian setelah itu baru naiklah malaikat Jibril bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit. Nah, ila sama'id dunia, ke langit dunia. Fastaftaha faqila man hada, kemudian dibukalah pintu, ya, langit dunia, ya, maka dikatakan siapa ini, ya, para malaikat yang berada di langit dunia bertanya ketika dibuka, ya, pintu langit. Nah, man hada, siapa ini? Qala Jibril, ya, maka berkata, ya, Jibril, aku Jibril. Nah, kemudian qila wa man ma'aka, siapa yang bersamamu ini? Ya, qala Muhammad, dia adalah Muhammad. Nah, qila wa qad ursila ilaihi, kemudian dikatakan lagi, ya, apakah dia yang diutus untuk ke sini, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala na'am. Ya, jadi Muhammad ini adalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Nah, kemudian qila, dan dikatakan marhaban bihi, ya, para malaikat yang berada di langit dunia mereka mengucapkan selamat datang, marhaban bihi, fa ni'mal maji. Nah, kata para malaikat, dan inilah sebaik-baik kedatangan, ya, mereka senang, gembira dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian fa futiha lahu fa wajada fiha Adam. Nah, jadi di langit yang pertama ini, di langit dunia, langit yang paling bawah, ya, maka dibukalah, kemudian mendapati di dalamnya Nabi Adam. Nah, faqala Jibril, ya, kemudian malaikat Jibril memperkenalkan, hadza abuka Adam, ya, ini adalah bapakmu Adam. Fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya. Fasallama alaihi wa radda alaihi salam, kemudian Rasulullah mengucapkan salam, kemudian dijawab salamnya oleh Nabi Adam. Wa qala, ya, berkatalah Nabi Adam, marhaban bil ibni saleh wan nabiyyu saleh. Ya, sampai Nabi Adam pun mengucapkan selamat datang, ya, anak yang saleh, nabi yang saleh. Nah, wa idza ala yamini Adam arwahu suada, dan juga, ya, Rasulullah melihat di sebelah kanannya Nabi Adam, ya, di ruh atau orang-orang yang berbahagia, mendapatkan kenikmatan. Wa ala yasarihi arwahul ashqiya min dzurriyyatihi, dan di sebelah kirinya Nabi Adam ada orang-orang yang mendapatkan kecelakaan, mendapatkan kebinasaan, mendapatkan azab, ya, dari keturunannya Nabi Adam. Nah, taib. Fa idza nadhara ila al-yamin sarra wa dhahika. Nah, dan ketika, ya,
Rasulullah melihat ke sebelah kanan, ya, kanannya Nabi Adam, Nabi senang kemudian tertawa, ya, karena di sebelah kanannya adalah mereka yang mendapatkan kenikmatan. Nah, wa idza nadhara qabila shimalihi baka, ya, dan ketika melihat di sebelah kirinya Nabi Adam, Rasulullah menangis. Nah, thumma urija bihi Jibrilun ila sama athaniya wastaftaha. Ya, maka di langit yang pertama tadi bertemu dengan Nabi Adam, kemudian setelah bertemu dengan Nabi Adam, kemudian diangkatlah lagi ke langit yang kedua. Nah, fawajada fiha Yahya wa Isa alaihi wassalatu wassalam. Kemudian di langit yang kedua mendapati, ya, Nabi Yahya dan Nabi Isa, ya, bertemu dengan keduanya. Nah, faqala Jibril hadani Yahya wa Isa. Kemudian diperkenalkan oleh malaikat Jibril, ini Nabi Yahya dan ini Isa. Wasallim alaihima, ya, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ucapkanlah salam kepada keduanya. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam dan dijawab salamnya, ya. Kemudian berkata, ya, Nabi Yahya dan Isa, marhaban bil akhi as-salih wan nabiyyu as-salih, ya, selamat datang saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian setelahnya diangkatlah ke langit yang ketiga. Nah, ila sama'i tsalitsah fa wajada fiha Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian mendapati di langit yang ketiga Nabi Yusuf. Nah, kemudian diperkenalkan oleh, ya, malaikat Jibril, kemudian mengucapkan salam dan dijawab salamnya oleh Nabi Yusuf. Nah, thumma urija bihi Jibrilun ila sama'ir rabi'ah. Kemudian diangkatlah, ya, lagi ke langit yang keempat. Ya, kemudian bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Nah, kemudian diperkenalkan, kemudian, ya, mengucapkan salam, ya. Kemudian diangkat lagi ke langit yang kelima, maka bertemu dengan Nabi Harun bin Imran, ya, dengan Nabi Harun, akha Musa, saudaranya Nabi Musa. Kemudian diperkenalkan dan mengucapkan salam. Kemudian lagi diangkat dan ke langit yang keenam, kemudian bertemu dengan Nabi Musa, ya, di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Faqala Jibril hada Musa. Kemudian diperkenalkan juga, ini Nabi Musa, kemudian mengucapkan salam. Nah, baik. Kemudian, ya, waqala marhaban. Nabi Musa mengatakan kepada Rasulullah, ya, marhaban, ya, selamat datang bil akhi salih wan nabi as-salih. Nah, falamma tajawazahu baka Musa. Nah, jadi setelah mengucapkan salam, tiba-tiba Nabi Musa menangis. Nah, kemudian dikatakan, ma yubkika ya Musa, ya, apa sebab yang membuatmu menangis? Nah, qala, Nabi Musa menjawab, abki li'anna ghulaman ba'atha ba'di yadkhulul jannah min ummatihi akthar mimman yadkhuluha min ummati. Ya, yang membuat menangis, ya, Nabi Musa adalah beliau kemudian memberi alasan, ya, aku menangis karena ada seorang, ya, laki-laki, seorang anak, ya, seseorang nabi yang diutus setelahku, yang mana yang masuk surga dari umat, ya, nabi tersebut lebih banyak, ya, daripada umatku. Nah, fakana buka'u Musa hazinan. Nah, bahwasanya tangisan Nabi Musa ini tangisan kesedihan, ya, Nabi Musa sedih, pengikutnya lebih sedikit daripada pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelahnya diangkat lagi ke langit yang ketujuh. Nah, ila sama'i sabi'ah fa wajada fiha Ibrahim Khalilur Rahman. Ya, di langit yang ketujuh mendapati Nabi Ibrahim, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini Nabi Ibrahim juga memiliki keutamaan, ya, termasuk disebutkan di dalam Al-Qur'an pun Khalilur Rahman. Nah, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Maksudnya Allah menjadikan Nabi Ibrahim, ya, kekasihnya. Maka ditempatkan di langit yang ketujuh. Nah, faqala Jibril hadza abuka Ibrahim. Inilah bapakmu Ibrahim. Nah, kemudian Nabi mengucapkan salam. Baik. Ya, kemudian setelahnya, ya, kata Rasulullah SAW menceritakan di dalam hadisnya, nah,
wa kana Ibrahim al-Khalil musnadan dhahrihi ilal baitil ma'muri fis sama. Bahwasan Nabi Ibrahim ini di langit yang ketujuh, ya, bersandar ke al-baitil ma'mur, ya. Ada di situ di langit yang ketujuh. Nah, kata Rasulullah, alladzi yadkhuluhu kulla yaumin 70,000 minal malaikah. Jadi di langit yang ketujuh ini, kata Rasulullah, masuk setiap harinya ada 70.000 malaikat. Nah, yata'abbadun, mereka beribadah, wa yusallun, kemudian salat, yakhrujuna wa la ya'udun fil yaumil tsani, kemudian keluar dan tidak kembali. Ya, ada malaikat yang baru lagi 70.000 malaikat. Makanya ini juga yang mesti kita imani, bahwasanya jumlah malaikat adalah tidak terbatas, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Nah, baik. La yuhsihim illallah. Maksudnya tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tsumma rufi'an nabiyyu ila sidratil muntaha. Kemudian setelah di langit yang ketujuh, diangkatlah Rasulullah ke sidratil muntaha. Nah, fa ghasyiyaha min amrillah, nah minal baha ma ghasyiyaha. Sampai akhirnya disitulah, ya, di sidratil muntaha, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, berada. Nah, kemudian Allah, ya, mewajibkan, faradallahu alaihi assalatu wassalam 50 salatan. Ya, di Sidratil Muntaha ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengerjakan salat setiap harinya 50 kali, 50 waktu. Nah, faradiyah, maka Rasulullah ridha, menerima. Nah, kemudian thumma nazala falamma marra bi Musa, ya, kemudian turun dari Sidratul Muntaha ke langit yang ketujuh, bertemu Nabi Musa. Nah, qala, bertanya, ya, Nabi Musa, ma farada rabbuka ala ummatika, apa yang diwajibkan Rabbmu, ya, untuk umatmu? Kata Rasulullah, 50 salatan. Ya, Allah telah mewajibkan 50, ya, kali sehari semalam. Nah, ini kalau 50 kali, mungkin habis waktu untuk, ya, salat. Ya. Kemudian berkata, ya, Nabi Musa, inna ummataka la tutiku dzalik. Ya, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup untuk mengerjakan 50 waktu dalam sehari semalam. Nah, wa qad jarrabtun nas qablaka, dan aku dulu telah mencobanya kepada manusia. Ya, mereka tidak sanggup. Nah, kemudian kata Nabi Musa, fas'alhu takhfif li ummatika, maka mintalah kepada Allah untuk memberikan keringanan, ya, untuk umatmu. Ya, qala nabiyyu faraja'tu fawada'a anni, sampai akhirnya Rasulullah minta keringanan lagi, kemudian dikurangi lagi sampai akhirnya, ya, Allah memerintahkan 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, jadi ini di peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ya, Rasulullah SAW menerima perintah untuk salat, ya, dan ini disebutkan di dalam hadis yang sahih. Nah, wa fi hadhihi lailah, nah, udkhilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jannah. Di malam tersebut Allah Subhanahu wa taala memasukkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam surga. Nah, faida fiha qubabun lu'lu', ya, bahwasanya di dalam surga, ya, kata Rasulullah, ya, di dalamnya ada kubah, ya, dari mutiara. Nah, wa idza turabuhal mis, dan tanahnya adalah minyak kasturi, ya, wangi baunya. Nah, tsumma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ata Makkah bi Ghalas. Kemudian Rasulullah turun, kemudian tiba ke Mekah dalam keadaan remang-remang sebelum subuh. Ya, jadi itu waktu kejadian Isra Mi'raj ini hanya dalam 1 malam. Ya, jadi ketika selesai mendapatkan perintah untuk sholat, maka Rasulullah kembali ke Mekah dalam keadaan sebelum subuh. Wa shalla fiha as-subhu, ya, wa as-subha. Jadi setelahnya, ya, Rasulullah sholat bersama para sahabat, ya, sholat subuh. Maka ini peristiwa yang besar yang dialami oleh Rasulullah SAW setelah 10 tahun berdakwah, ya, kepada dakwah tauhid.
ya, barulah mendapatkan perintah untuk salat ya 5 waktu. Ya, ini akhrajahul Bukhari, disebutkan dalam kitab dalam hadis Imam Bukhari ya, di dalam kitab Bad'ul Khalqi. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Iman. Nah, taib. Kemudian berkata Syekhul Islam Muhammad ibni Abdul Wahhab, wa furidat alaihi salatu al-khamsu, as-salawatul khamsu. Nah, wa shalla fi Makkah 3 sinin. Jadi setelah 10 tahun kemudian mendapatkan peristiwa yang besar ini, maka diwajibkan ya salat 5 waktu. Wa shalla fiha Makkah 3 sinin. Kemudian Rasulullah salat di Makkah kurang lebih selama 3 tahun. Dan juga dijelaskan, jadi salatnya dulu tidak seperti salat yang kita kerjakan saat ini. Ya, kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, kana yusalli rubaiyah raka'ataini. Ya, dulu ketika di Mekah Rasulullah salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, salat duhur, salat asar, salat isya menjadi 2 rakaat. Hatta hajara ilal Madinah, sampai Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, fa uqirrat salatus safar wa zida fi salatil hadar. Jadi dulu asalnya salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dan ini setelah Rasulullah hijrah ke Madinah ditetapkan bahwasanya ya ketika dalam keadaan safar yang 4 rakaat boleh menjadi 2 rakaat ya, di qasar. Wa zida fi salatil hadar, kemudian ditambahlah yang dulunya salat duhur, salat asar, salat isya ya 2 rakaat, kemudian ditambah menjadi 4 rakaat. Nah, taib. Wa ba'daha umira bil hijrah ilal Madinah. Ya, jadi setelah ya mendapatkan perintah untuk salat selama 3 tahun, ya maka genaplah 13 tahun. Maka setelahnya Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Nah, untuk hijrah ke Madinah. Taib. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amarallahu azza wa jalla nabiyahu Muhammadan bil hijrah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Ya, li'anna ahla Makkah mana'uhu an yuqima da'watahu. Ya, ada alasannya. Kenapa Allah memerintahkan untuk berhijrah? Karena penduduk Makkah melarang ya Rasulullah untuk mengerjakan atau mendakwahkan agama Islam. Wa fi syahri Rabi'il Awal, dan di bulan Rabiul Awal, minal am ats-tsalits 'ashar minal bi'tsah, dan di bulan Rabiul Awal di tahun ke-13 dari kenabian. Nah, wasala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah. Dan ini disebutkan dalam hadis yang panjang tentang peristiwa ya hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya dalam kitab Fadail As-Sahabah. Nah, bagaimana kisah perjalanan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar ya untuk hijrah ke Madinah. Ya. Ditemani oleh sahabat Abu Bakar. Kemudian ya ketika sampai di gua Jabal Thur ya, Nabi SAW tinggal di dalam gua tersebut ya kurang lebih 3 malam berada di gua tersebut ya. Kalau kita lihat di YouTube, di internet ya, ada video yang menjelaskan bahwasanya Jabal Thur ini guanya ini kecil ya, sempit ya. Jadi tinggal di gua tersebut kurang lebih ya 3 malam. Nah, sampai akhirnya ya orang-orang Quraisy membuat sayembara, siapa yang bisa mendapatkan ya Muhammad ya hidup-hidup maka akan diberikan hadiah ya, yaitu mi'atun minal ibil, 100 ekor onta ya. Kemudian para penduduk Makkah ya, orang-orang Quraisy mereka berlomba-lomba sampai ada ya salah satu di antara mereka yang sampai di mulut gua tersebut ya, di depan gua tersebut ya, ala babil ghar
fala yarawnahuma, mereka tidak melihat keduanya, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Ya. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka ketika kan dari dalam kelihatan ada orang-orang Quraisy yang mencari beliau. Nah, ya, Abu Bakar kemudian takut. Nah, kemudian kata Nabi SAW, la tahzan innallaha ma'ana. Ya, jangan sedih ya Abu Bakar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Nah, sampai akhirnya selamatlah, kemudian melanjutkan perjalanan dan tibalah di Al-Madinah. Nah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, wal hijratu al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Ya, kemudian juga dijelaskan bahwasanya pengertian hijrah adalah berpindah dari ya, negeri kesyirik, ya, negeri yang penuh dengan kesyirikan ke negeri Islam. Itu dinamakan dengan hijrah. Dan ini ya makna hijrah yang sebenarnya. Ya, jadi meninggalkan tempat ya yang di situ banyak kesyirikan, kemudian pindah ke negeri yang di situ ya berdiri ya, Islam. Nah, wa baladu syirki, kemudian juga dijelaskan ya negara yang ada kesyirikannya. Apa maksudnya? Huwallazi tuqamu fiha sya'airil kufri, yang di dalam negara tersebut ya, negeri tersebut ditegakkan ya syiar-syiar kekufuran. Nah, wala tuqamu fihi sya'airil Islam, dan tidak ada ya syiar-syiar Islam, azan, salat jamaah dan lain sebagainya. Maka di situ ya makna dari hijrah, untuk pindah dari tempat yang buruk istilahnya kepada tempat yang baik. Ya, itu tempat yang di dalamnya ada Islam di dalamnya. Nah, kemudian kata beliau, kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wal hijratu faridatun ala hadhil ummah. Ya, kemudian kata beliau bahwasanya hijrah tetap hukumnya wajib atas umat ini. Ya, jadi bukan hanya yang dialami oleh Rasulullah saja dari Mekah ke Madinah, tetapi sampai saat ini pun hijrah ini hukumnya wajib. Ya, kalau kita tinggal di suatu tempat yang di situ banyak kekufurannya, ya, di tempat yang tidak ada syiar-syiar Islam, maka di situ wajib untuk hijrah, ya, hijrah ke tempat atau negeri Islam. Nah, wa hiya baqiyatun ila an taquma sa'ah. Ya, kata beliau, dan hijrah tersebut tetap wajib sampai nanti hari kiamat. Nah, ya, dan ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim. Ya, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka. Qalu fima kuntum. Ya. Kemudian dikatakan kepada mereka, kenapa kalian ini? Ya, diwafatkan dalam keadaan menzalimi diri kalian sendiri. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Ya, mereka mengatakan, dulu kami adalah orang-orang yang lemah. Ya, yang mereka tinggal di negara-negara kufur, negara-negara kafir, kemudian mereka lemah. Qalu, ya, maka dikatakan kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah ya tempat atau buminya Allah ini luas? Fatuhajiru fiha. Kalian bisa berhijrah dari tempat tersebut. Maka di sini wajibnya ya seseorang untuk berhijrah sampai nanti hari kiamat. Ya, hijrah ini tetap wajib ya ketika seseorang mendapati di dalam tempatnya ya kekufuran. Nah, kemudian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tanqati'ul hijrah. Ya, bahwasanya hijrah ini tidak akan terputus hatta tanqati'at taubah, sampai ya terputusnya taubat. Jadi maksudnya sampai nanti kita meninggal dunia, sampai hari kiamat pun ya hijrah ini tetap wajib. Nah,
wala tanqati'u taubah hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Bahwasanya tidak akan terputus taubat kecuali ya sampai matahari terbit dari sebelah barat. Nah, baik. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga ya dijelaskan oleh Syekhul Islam atau Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, ya, beliau menjelaskan tentang masalah hijrah ini. Nah, kemudian beliau mengatakan, nah, ma hukmu as-safar ila biladi al-kufri. Nah, kemudian menjadi masalah, apa hukum seseorang safar bepergian ke negeri kafir, ya, boleh atau tidak? Nah, ini beliau juga jelaskan dalam pembahasan yang panjang. Nah, mungkin ini akan kita sampaikan di pertemuan yang berikutnya, insyaallah, apa hukum seseorang pergi ke negeri kafir, ya, walaupun itu untuk sekedar rekreasi atau untuk belajar atau dan lain sebagainya. Taib, nanti akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Nah, taib, sampai sini kalau ada yang ingin ditanyakan, nah, tafadhal. Ya, ketika seseorang bekerja di suatu tempat yang di tempat tersebut, ya, mungkin belum ada masjid atau mushola, kemudian salat pun mungkin ya di ruangan tersebut atau di mana, ya, apakah ini berlaku tentang masalah hijrah tadi, ya, berpindah dari tempat yang di dalamnya ya banyak ya kekufuran, kemudian pindah ke negeri Islam. Taib. Yang jelas dalam permasalahan ini, ketika seseorang mendapati dan merasa di tempat tersebut ya tidak ditegakkan syiar-syiar Islam, ya, maka lebih baik mencari tempat yang lainnya, ya. Maka di sini juga tadi disebutkan bahwasanya maksud dari kenapa berpindah, ya, maksud dari baladu syirki, tempat yang di dalamnya ada kesyirikan, adalah tempat yang di tempat tersebut ada ditegakkan syiar-syiar kekufuran, ya. Mungkin kalau tidak ada syiar kekufuran, mungkin tidak masalah, ya. Kemudian juga dijelaskan oleh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, wala tuqamu fihi sya'airil Islam, dan juga tempat tersebut tidak ditegakkan syiar-syiar Islam seperti adzan, ya, kemudian salat jamaah, enggak ada di situ ditegakkan salat jamaah, kemudian wal a'yad, hari-hari raya, hari-hari besar Islam, wal jum'ah, ya, kemudian hari Jumat, salat Jumat tidak ditegakkan, ya. Maka wallahu taala alam, ya, maka hijrah dari tempat tersebut hukumnya menjadi wajib, ya. Tetapi ya ketika misalnya ada mushola atau apa yang di situ ditegakkan azan dan lain sebagainya, maka tidak masalah, ya. Dan ini pun kembali, ya, tadi disyaratkan oleh beliau, ya, yang mana dinamakan baladus syirki, yang tidak ditegakkan syiar-syiar Islam, ya. Maka wallahu taala alam mana yang terbaik untuk kita, atau selama kita masih bisa mendirikan, ya, mungkin salat berjamaah, ya. Kadang-kadang menjadi masalah tidak ada masjid, tidak ada mushola, kemudian salatnya sendiri-sendiri, ya, tidak tepat waktu, ini menjadi masalah, ya. Terkadang di suatu tempat ada tempat khusus yang dijadikan untuk mushola, ya. Ketika datang waktu salat, nanti ada yang azan, kemudian untuk karyawan di situ, untuk sholat di situ, ya, jadi tidak sholat dengan sendiri-sendiri, ya. Wallahu taala alam. Nah, kalau cukup kita tutup. Insyaallah pembahasan berikutnya ini pembahasan tentang hukum safar ke negeri kafir, ya, apakah diperbolehkan atau tidak, ya. Ini pembahasan yang panjang yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, di dalam syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Nah,
Baik, nakhtatim, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.